Look everyone, we have arrived at the renowned ancient temple, Candi Prambanan. What a beautiful view! This is such a grand temple. You are absolutely right, Ida. The magnificent scenery just takes my breath away. Students, let's gather around. Teman-teman baru saja menyaksikan Bu Sari bersama dengan murid-muridnya berkarya wisata ke Candi Prambanan. Seketika sampai, mereka memberikan pujian-pujian terhadap pemandangan candi yang mereka lihat. Contohnya, Ida mengatakan, "What a beautiful view." Mari kita perhatikan kata-kata beautiful view. Kata-kata ini dapat kita identifikasi sebagai noun phrase atau frasa kata benda. Dalam teks deskripsi, baik secara lisan atau tulisan, penulis atau pembicara seringkali menggunakan noun phrase untuk mendeskripsikan sebuah objek. Noun phrase terdiri dari adjektif atau kata sifat dan sebuah noun atau kata benda. Adjektif yang digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan kata benda yang mengikutinya. Contohnya adalah kata beautiful yang berfungsi untuk menerangkan kata view yang adalah noun atau kata benda. Sehingga terbentuklah noun phrase beautiful view. Contoh-contoh lainnya adalah grand temple dan magnificent scenery. Lalu, bagaimana jika terdapat lebih dari satu adjektif yang kita gunakan untuk mendeskripsikan sebuah noun? Dalam hal ini, kita tidak dapat menempatkan secara sembarang adjektif satu dan lainnya, tetapi terdapat urutan adjektif yang harus kita ikuti. Urutan tersebut adalah yang disebut dengan order of adjective. Sebagai contoh, kita ingin mendeskripsikan sebuah noun yaitu vase. Kita ingin mendeskripsikan bahwa vase tersebut kecil, cantik, berwarna merah, tua, berasal dari Turki, dan terbuat dari tanah liat. Untuk itu, kita harus mengurutkan adjektif tersebut berdasarkan urutan opinion, size, condition, age, color, nationality, material, dan purpose. Maka, noun phrase tersebut akan berbunyi pretty, small, old, red, Turkish, clay, dan vase. Kita harus ingat untuk menggunakan koma untuk memisahkan beberapa adjektif yang digunakan sekaligus untuk menerangkan sebuah noun, tentu saja dalam penggunaan sewajarnya. Adjektif yang digunakan dalam sebuah noun phrase tidak sepanjang atau selengkap itu. Kemungkinan kita hanya akan menemukan 2 atau 3 adjektif dalam sebuah noun phrase. Seperti contoh yang dikatakan Abdul, renowned ancient temple, yang berarti candi tua yang terkenal. Kita tidak perlu menggunakan koma antara tipe adjektif lainnya dengan tipe adjektif purpose atau tujuan. Sebagai contoh, new brown writing desk. Kita tidak memberikan koma di antara brown dan writing, karena writing adalah purpose adjective. Bila terdapat 2 adjektif dalam tipe yang sama, maka kita bebas menentukan urutannya. Contohnya, she is a patient, kind teacher, atau she is a kind, patient teacher. Students, we have arrived at Prambanan Temple. Prambanan Temple is a Hindu temple located here in the special region of Yogyakarta. This temple is the largest Hindu temple site in Indonesia. What do you think of the temple? I think it is a breathtaking temple, ma'am. We are very proud of our country to have this cultural heritage. Who built the Prambanan temple, ma'am? The temple was first constructed by King Rakai Pikatan of the Medang Kingdom in the 9th century and continued to be built by King Lokapala and King Mahasambu. Other than to learn its history, why do tourists visit Prambanan Temple, ma'am? I can answer the question, ma'am. I have been here as a tourist before and have explored the temple. Tourists visit to enjoy the view, to appreciate the architecture work, and to view the magnificent statues inside the temple. Thank you, Dewa. Now, let's get our tickets and explore the temple. Kita baru saja mendengarkan beberapa contoh ungkapan-ungkapan yang sering digunakan untuk meminta informasi tentang sebuah objek wisata. Di antaranya adalah, what do you think of? Yang berfungsi untuk meminta pendapat seseorang tentang objek wisata tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menggunakan ungkapan, I think it is, plus adjective. Kita perlu menggunakan kata sifat yang tepat untuk mendeskripsikan objek wisata tersebut. Kemudian, untuk mengetahui informasi tentang objek wisata, kita juga dapat menggunakan
5W1H questions, seperti who built, untuk mengetahui siapa yang membangun objek wisata tersebut, atau when was built. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tentunya kita memberikan informasi yang tepat sesuai dengan fakta yang ada. Terdapat juga ungkapan seperti why did tourists visit, untuk mengetahui mengapa turis mengunjungi suatu lokasi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat mengatakan tourists visit to enjoy, diikuti dengan hal-hal yang adalah fitur utama dari objek wisata tersebut. Dalam video kali ini, kita telah mempelajari noun phrase yang terdiri dari adjektif atau kata sifat dan sebuah noun atau kata benda. Adjektif yang digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan kata benda yang mengikutinya. Kita juga telah mempelajari order of adjective, yaitu urutan adjektif yang harus kita ikuti dalam mendeskripsikan sebuah noun. Terdapat pula ungkapan-ungkapan yang dapat kita gunakan untuk meminta dan memberikan informasi mengenai sebuah objek wisata. Demikian pembelajaran hari ini. Goodbye for now.